Salam sejahtera dan selamat pagi untuk saudara sekalian yang sedang mendengarkan renungan online pada hari ini. Kembali kita bersyukur karena atas seizin Tuhan kita dapat bangun dan memulai aktivitas kita. Namun marilah kita memulai hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya akan memimpin kita untuk masuk dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk bangun pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang indah ini, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Terhubung. Bahan renungan hari ini akan saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 28 yang akan saya bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karena Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tetapi melakukan firman ini dalam hidup kita. Pada zaman sekarang ini menghubungi seseorang sangatlah mudah untuk dilakukan. Misalnya kita menggunakan aplikasi WhatsApp dan sejenisnya yang lain, maka pesan itu langsung tersampai kepada kita. Namun jika saya bandingkan dengan zaman dahulu ketika saya masih kecil, saya harus antri di warung telepon hanya untuk terhubung dengan seseorang selama beberapa menit saja. Komunikasi itu sangat sulit untuk dilakukan demi terhubung dengan orang lain pada masa beberapa dekade yang lalu. Terlebih pada zaman Paulus, ketika ia mengirimkan suratnya, maka ia perlu menunggu teman atau kerabat yang ia kenal untuk datang kepadanya. Barulah teman atau kerabatnya itu yang mengirimkan surat darinya bisa menyampaikan kepada para pendengar surat itu. Perlu kita ingat karena zaman dahulu tidak ada yang namanya kantor pos atau jasa pengiriman surat. Sehingga butuh waktu yang sangat lama dan tenaga yang ekstra agar surat itu dikirimkan sampai kepada pendengar. Demikian juga zaman dahulu tidak ada fotokopi, sehingga jika surat itu tidak diterima oleh jemaat, maka Paulus perlu menulis suratnya kembali. Maka dari itu di akhir surat 1 Tesalonika ini, Paulus meminta kepada segenap jemaat di Tesalonika agar membacakan isi surat ini. Karena ada satu tujuan, yaitu agar mereka dapat mengerti firman Allah. Barulah setelah itu mereka dapat mentaati firman tersebut. Saudara, hal ini pun juga berlaku secara universal bagi pesan firman Tuhan, yaitu keseluruhan Alkitab. Alkitab tidak ditulis dalam waktu yang singkat, tetapi Tuhan mengilhami setiap penulis dengan karakter dan pergumulannya masing-masing. Hal ini tentu saja agar pesan firman Tuhan tersampai kepada generasi-generasi berikutnya. Seperti permohonan Paulus kepada jemaat Tesalonika agar suratnya dibacakan, ada satu pesan penting,
yaitu agar kita terhubung dengan Allah dan agar setiap pembaca Alkitab boleh diubahkan dan menjalani hidup yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, seperti yang pernah saya sampaikan pada renungan sebelumnya, kita tidak akan pernah cukup hanya dari mendengarkan khotbah atau renungan secara online. Ataupun ketika kita hanya membaca buku-buku teologi, ataupun ketika kita bersaat teduh hanya dengan membaca artikel dari buku panduan saat teduh saja. Karena hal yang paling utama adalah kita semua harus membaca Alkitab. Agar pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita terhubung atau dapat tersampai kepada diri kita masing-masing. Kiranya renungan hari ini dapat membuat kita semakin menyadari dan mencintai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa firman-Mu dapat kami dengar dan dapat kami akses dengan mudah di dalam hidup kami sekarang ini. Kami rindu untuk dapat terhubung dengan Engkau, ya Allah. Ajarkan kami agar kami boleh dapat mencintai firman-Mu yang mengubahkan dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami juga memohon untuk pimpinan-Mu agar kami dapat menjalani hari ini dengan perkenanan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.